Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Edisi Rabu 5 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Metro Jaya sigap menggelar patroli siaga banjir. Akibat hujan deras dengan intensitas tinggi memicu luapan Kali Ciliwung. Dalam rangka menyambut Ramadan 2025, Polda Sulawesi Tenggara menggelar pasar murah. Polda Maluku Utara menggelar bakti sosial Polri Presisi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Aksi perang sarung antar remaja di kota Sukabumi, Jawa Barat berhasil digagalkan. Polisi bergerak cepat melakukan pengamanan. Tim Macan Bintana Polres Sukabumi Kota berhasil menggagalkan 2 aksi perang sarung antar remaja akhir pekan tadi. Sejumlah remaja diamankan dalam operasi bersama Babinsa Kodim 0607 Sukabumi. Dari operasi ini, 10 remaja dibawa ke Mapolres Sukabumi Kota untuk didata. Mereka lalu diberikan pembinaan oleh petugas. Remaja-remaja ini ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu Jalan Pemuda di Kelurahan Tipar dan Jalan Nyomplok di Kelurahan Nyomplok, Kota Sukabumi. Perang sarung ini berhasil digagalkan karena ada laporan masyarakat yang merasa resah. Polisi yang sedang berpatroli lantas bergerak cepat, walaupun sempat terjadi kejar-kejaran namun berhasil diamankan. Mereka rata-rata berumur 14 sampai 17 tahun dan masih menginjak bangku sekolah yaitu SMP dan SMA yang berdomisili di seputar Kecamatan Baros, Citamiang, dan Wargoyong. Polisi mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan kegiatan positif daripada terlibat dalam aksi yang membahayakan keselamatan. Dari Humas Polres Sukabumi melaporkan untuk Polri TV. Polresta Sleman intens menggencarkan patroli di wilayah hukumnya. Mereka fokus mengantisipasi ancaman Kamtibmas. Demi menjaga kondusivitas, Polresta Sleman mengintensifkan patroli dini hari. Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan yang sering terjadi. Patroli dilaksanakan di sejumlah lokasi yang dianggap rawan, termasuk tempat-tempat tongkrongan dan objek vital lainnya. Polisi bakal memeriksa jika melihat hal yang mencurigakan. Mereka juga tak segan melakukan tindakan sesuai standar penanganan. Kehadiran polisi diharapkan bisa memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama untuk mereka yang beraktivitas pada malam hari maupun istirahat di rumah. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu luapan Kali Ciliwung. Akibatnya sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya terendam. Polda Metro Jaya pun sigap menggelar patroli siaga banjir. Tingginya intensitas hujan dan luapan Kali Ciliwung mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Jakarta, seperti di Kebonpala, Jakarta Timur. Mengantisipasi dampaknya, Polda Metro Jaya melakukan patroli siaga banjir dan memberikan imbauan ke masyarakat. Patroli ini digelar Selasa 4 Maret 2025 pada sore hari, dipimpin oleh Kasih Pammat Ditsamapta Polda Metro Jaya, AKP Ali Hajar bersama anggota Polri lainnya. Luapan Kali Ciliwung diperburuk dengan kiriman air dari Bogor. Alhasil banjir setinggi 175 hingga 200 cm merendam. Seperti yang terjadi di RT 13 RW 04 Kampung Melayu Jatinegara.
Pasca banjir, petugas masih bersiaga untuk memantau situasi di titik-titik rawan. Mereka juga memastikan keadaan tetap aman dan kondusif. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat memadamkan listrik agar terhindar dari sengatan arus pendek listrik. Tim Liputan Polri TV melaporkan. Polres Purwakarta berhasil mengamankan pelaku pencurian kasur milik korban kecelakaan beruntun di KM 91 Tol Cipularang. Aksi pencurian tersebut sempat viral di media sosial. Polres Purwakarta berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga mencuri kasur milik korban kecelakaan beruntun di kilometer 91 Tol Cipularang. Insiden tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah videonya viral. Setelah terjadinya pencurian, Polsek Sukatani beserta anggota Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat menelusuri kediaman beberapa warga yang telah mengambil beberapa kasur pada saat di lokasi kejadian kecelakaan. Kapolres Purwakarta AKBP Lili Ardiansyah menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan mentoleransi segala bentuk tindak kriminal, terutama yang menyasar korban kecelakaan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih peduli dan membantu korban kecelakaan, bukan malah memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut dan memastikan bahwa pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Randi Frestiadi, SIP MH, Kapolsek Sukatani, Polres Purwakarta, menghimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa selalu membantu dalam setiap musibah maupun kecelakaan. Jangan kita turut mengambil keuntungan dari setiap musibah. Mari saling bahu-membahu menolong korban kecelakaan atau warga yang mengalami musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada Selasa 4 Maret 2025, wilayah RT 13 RW 4 Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur kembali dilanda banjir akibat luapan Kali Ciliwung dari Bogor yang diperparah dengan intensitas hujan tinggi. Wilayah RT 13 RW 4 Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur dilanda banjir pada Selasa 4 Maret 2025. Banjir disebabkan oleh luapan Kali Ciliwung dari Bogor yang diperparah dengan tingginya intensitas hujan. Ketinggian air di lokasi mencapai 145 cm, mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam. Dalam upaya penanganan, tim kepolisian yang dipimpin oleh Kasih Pamat AKP Ali Hajar bersama Panit 1 Si Pamat Ibda Raihan Fakhri turun langsung ke lokasi terdampak. Petugas melakukan patroli guna memantau situasi dan memastikan keselamatan warga. Selain itu, masyarakat juga diberikan imbauan untuk segera mematikan aliran listrik guna menghindari resiko sengatan listrik akibat banjir. Petugas tetap bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi perkembangan situasi serta membantu warga yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan lebih lanjut. Saat bulan suci Ramadan ini, Polres Majalengka, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap pelaku kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka, Polda Jawa Barat berhasil mengamankan 7 orang pelaku penyalahgunaan narkoba selama bulan Januari sampai Februari 2025. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto melalui Kasat Narkoba AKP Sigit Purnomo mengatakan 7 tersangka penyalahgunaan narkotika tersebut dari 7 kasus yang berbeda. Kapolres Majalengka ini menjelaskan ke-7 tersangka diamankan dari berbagai lokasi. 4 tersangka merupakan warga Kabupaten Majalengka, sedangkan 3 pelaku lainnya merupakan penduduk Kabupaten Bandung, Aceh, dan Kabupaten Biren. Sebanyak 5 paket, narkotika jenis sabu sebanyak 20 paket, kemudian diskotika sebanyak 100 mg, kemudian obat-obat keras terbatas terdiri dari tramadol, eksimen, pildol, desperu,
tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kemudian narkotika jenis sabu pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 35 tahun 2029 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun. Kemudian untuk psikotropika pasal 60 ayat 5, kemudian termasuk ayat 5 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tim pengamanan dan penyelamatan Ditsamapta Polda Metro Jaya membantu evakuasi korban banjir di perumahan Putra Pertiwi Agung Jatiasih, Kota Bekasi. Banjir diakibatkan jebolnya tanggul akibat curah hujan dan kiriman air dari Bogor, Jawa Barat. Banjir disebabkan oleh jebolnya tanggul akibat tingginya curah hujan dan kiriman air dari Bogor, Jawa Barat. Banjir ini merendam ratusan rumah warga di perumahan Putra Pertiwi Agung, Jatiasih, Kota Bekasi. Ketinggian air mencapai 300 cm atau setara dengan atap rumah warga. Total ada 5 RT terendam banjir, sehingga ada beberapa warga yang terjebak di atap rumah mereka. Namun, sebagian korban mengungsi ke posko darurat di kantor RW 6 Jatiasih, Bekasi. Fokus utama tim pengamanan dan penyelamatan Ditsamapta Polda Metro Jaya adalah mengevakuasi korban yang masih terjebak di lantai 2 rumah mereka. Namun, masih ada korban yang bertahan di rumah mereka. Hingga kini air mulai surut, didukung cuaca cerah. Namun polisi mengimbau kepada korban untuk bersiaga jika ada banjir susulan dan mengikuti arahan petugas. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Metro Jakarta Barat AKBP Ade Rahmat Itnal bersama petugas Kecamatan Pesanggerahan meninjau lokasi banjir di Kompleks IKPN RW 4 Bintaro, Jakarta Selatan. Selain meninjau, Polres Metro Jakarta Selatan juga memberikan bantuan sosial. Banjir yang melanda wilayah RW 04 Komplek IKPN Bintaro, Jakarta Selatan membuat 300 kepala keluarga terdampak dan 100 kepala keluarga di RW 012 Jalan Madrasah dievakuasi ke Masjid Al-Umariyah. Maka Kapolres Metro Jakarta Selatan AKBP Ade Rahmat Itnal beserta jajaran kepolisian, TNI, Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran meninjau lokasi banjir untuk memastikan kondisi warga terdampak serta memberikan bantuan sosial. Dalam pelaksanaan pengecekan lokasi banjir, tim gabungan menggunakan perahu karet untuk meninjau titik-titik terdampak banjir. Pengamanan melibatkan 75 personel gabungan. Selain itu, Polres Metro Jakarta Selatan menyalurkan bantuan sosial berupa 100 paket sembako dan 50 dus mie instan. Bantuan ini diterima langsung oleh warga. Kapolsek Pesanggerahan AKP Siala Syah Alam mengatakan bahwa kondisi di lokasi banjir aman dan terkendali, namun polisi akan terus bersiaga untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. Dari Humas Polres Jakarta Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.